Baik, salam jumpa lagi bersama saya di Bersama Ahmad. Saat ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita lihat tentang penjumlahan. Penjumlahan pecahan. Kita lihat beberapa contoh soalnya. Tentukan hasil dari 1/3 ditambah 2/3. Penyelesaian. Penjumlahan 1/3 dapat diilustrasikan menggunakan pita pecahan seperti berikut ini. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa bentuk pecahan seperti ini bisa dibuat dalam gambar yang bisa kita lihat bersama ini. Jadi 2/3 ini bisa digambarkan seperti sana. Ada 2 ini yang berwarna, 1 tidak, tapi kalau penulisannya menjadi 2 dibagi seluruhnya. Ya. Sedangkan ini yang berwarna 1 dibagi seluruhnya, 1/3 dijumlahkan. Kalau dijumlahkan berarti ini naik ke sana, yang ini naik ke sana, jadinya 1. Jadi ini digabung atau dijumlahkan 1. Jadi kalau dalam bentuk pecahan itu menjadi 1/3 ditambah 2/3, penyebutnya sama, maka pembilangnya dijumlahkan. 1 tambah 2 dibagi 3, sama sudah sama. 1 tambah 2 bagi 3 itu hasilnya 3/3, hasilnya 1. Ya, di sana yang terlihat ini 1/3 tambah 2/3 gitu. Selanjutnya, ya, kita bisa lihat hasilnya adalah 1. Berdasarkan gambar 1, berdasarkan hitungan matematika 1. Contoh lain, tentukan hasil dari 1/5 tambah 4/5. Ini penyebutnya sama. Jadi pembilangnya dijumlahkan saja. 1 tambah 4 dibagi 5. Itu kalau secara matematiknya 1 tambah 4 dibagi 5, ya 5/5 hasilnya 1. Sedangkan dalam bentuk gambar 1/5, 1/5, 1 dibagi 10-nya, ini 4/5. Gabung semua atau dijumlahkan menjadi hasilnya 1. Seluruhnya berwarna 1. Secara matematik 1 tambah 4 dibagi 5, 5/5 hasilnya 1. Contoh yang lain lagi, yang penyebutnya tidak sama. Misalnya tentukan hasil dari 2/5 tambah 1/2. Nah ini penyebutnya tidak sama. Penjumlahan ini 2/5 tambah 1/2 ini tidak dapat langsung dijumlahkan karena kedua pecahan tersebut memiliki bagian keseluruhan yang berbeda. Artinya ini berbeda. Kalau digambarkan ini 2/5, ini 1/2, beda dia. Oleh karena itu untuk menjumlahkan kedua pecahan tersebut, kita harus mengubah menjadi pecahan yang ekuivalen atau penyebutnya sama. Kita ubah dulu, penyebut yang tidak sama ini disamakan dulu. Jadinya begini, dalam hal ini 2/5 ini dan 1/4 dapat ditulis menjadi itu. Jadi samakan penyebutnya dengan begini, 5 ini dikali 2. Dikali dengan 2 itu 5 dikali 2, hasilnya 10. Karena di sini 5 dikali 2, di sana juga 9 dikali 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Jadinya 2/5 berubah menjadi 4/5. Ya. 2/5 berubah menjadi 4/5. 2/5 berubah menjadi 4/5. Tambah 1/2. Ini 2 dikali 5 dapat 10, maka 1 dikali 5 juga dapat 5. Jadi 4/5 tambah 5/10. Jadi bentuk ini ekuivalen dengan 4/5 tambah 5/10. Jadi ini disamakan penyebut. Ketika sudah sama penyebut seperti ini, baru bisa kita jumlahkan pembilangnya. Kita bisa jumlahkan pembilangnya seperti di sini. Mana ini?
Seperti di sini kita jumlahkan pembilangnya 4 ditambah 5 itu sama dengan 9 dibagi penyebutnya yang sama itu 10. Nah, dengan ilustrasi kalau misalnya menggunakan yang ini tadi itu gambarnya berbeda. Sedangkan menggunakan yang ini, nah ini menjadi ekuivalen karena tadi gambar yang pertama ini kita bagi menjadi 10 bagian. Ini juga dibagi menjadi 10 bagian. Pertama tadi dibagi menjadi 10 bagian, 4/10, yang 2/5 berubah menjadi 4/10 seperti ini, dan 1/2 berubah menjadi 5/10 seperti ini. Jadi kalau ini dijumlahkan, warna yang ini pindah ke sana, jadi ini ditotalkan ada 9/10 warna. Cara matematisnya seperti itu. Selanjutnya, nah itu selesai untuk penjumlahan pecahan. Sekarang kita lihat tentang pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan ini ada beberapa contoh juga, misalnya tentukan hasil dari 1/2 kurang 2/5. Ini juga perlu samakan. Ada 1/2 nanti dikurangi 2/5. Cara gambarnya seperti itu. Nah, dalam hal ini 1/2 kurang 2/5 itu dapat disamakan sedikit dengan 10 juga. Jadi 2 ini dikali 5 dapat 10, 1 juga dikali 5 dapat 5 dikali 2 dapat 10, 2 dikali 2 dapat 4. Jadi bentuk yang di sana berubah menjadi bentuk yang ini. Ya, karena 5/10 ini ekuivalen dengan 1/2. Sedangkan 4/10 ekuivalen dengan 2/. Ya, ada lanjutan ilustrasinya seperti itu. Ini jadi 5/10, ini jadi 4/10. Nah, ini pengurangan. Kalau penjumlahan tinggal tambahkan ke sana, tapi karena pengurangan, yang ini hapus sana, ini hapus sana, ini hapus sana, ini dihapus sana. Jadi tinggallah ini yang terhapus. Tidak terhapus, jadinya kalau dibuat dalam bentuk pecahan 1/10 seperti itu. Nah, proses hitungan matematisnya samakan dulu penyebut. Ini 5/10, ini menjadi 4/10. Ini dikali 5 dapat 10, dikali 5 dapat 5, dikali 2 dapat 10, dikali 2 dapat 4. 5 kurang 4, 1, penyebutnya 10. Itu untuk pengurangan. Ya, selanjutnya ada beberapa contoh soal atau latihan soal. Ya, ada beberapa contoh soal tadi dan ada latihan soal. Bisa dikerjakan latihan soal ini berdasarkan contoh yang ada pada penjumlahan dan ada pada pengurangan. Dan ini adalah gabungannya, penjumlahan dan pengurangan. Jadi silakan kerja soal ini. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.